Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bagaimana kabarnya? Udah sarapan? Udah? Alhamdulillah. Ada yang kenal sama Bu Guru nggak ya? Ada yang sudah kenal sama Bu Guru? Ya, ada yang kenal? Coba yang udah kenal sama Bu Guru coba diangkat tangannya. Wah, ternyata sudah banyak ya yang kenal sama Bu Guru. Nah, yang belum kenal sama Bu Guru, mungkin karena Bu Guru belum pernah ngajar di kelas-kelas sebelumnya ya, di kelas anak-anak sebelumnya. Baiklah, sekarang Bu Guru akan perkenalkan diri Bu Guru. Nama Bu Guru, Bu Ririn Oktavia. Sekarang Ibu akan mengajarkan kalian semua pada pelajaran Akidah Akhlak dan Al-Quran Hadis ya, untuk kelas 4 Ibnu Sina. Semoga kalian seneng ya belajar sama Bu Guru. Amin. Semoga selalu semangat belajarnya. Nah, hari ini Bu Guru nggak sendiri. Bu Guru punya teman. Mau nggak ya kenalan sama teman Bu Guru? Mau ya? Nah, tunggu bentar lagi Bu Guru panggilin teman Bu Guru. Bah, ini dia nih teman Bu Guru. Ada yang mau kenalan? Kenalan ya. Ayo kenalin, nama kamu siapa? Ayo. Aku malu Bu Guru. Gak usah malu, gak apa-apa sama kakak-kakaknya ini. Ayo kenalan. Halo kakak-kakak. Kenalkan, nama aku Kitty. Aku akan menemani Bu Guru. Tapi kalau Bu Guru gak mau ngajak Kitty gimana? Ya, harus dong Bu Guru, aku harus ikut. Maksa ya anak-anak ya. Gimana, kita ajak Kitty terus nggak ya di video selanjutnya? Nanti Bu Guru tanya dulu deh sama kakak-kakaknya, mau nggak ada Kitty? Ya, mau kok kakak-kakaknya. Iya kan kakak-kakak? Ya udah deh, kita ajak Kitty aja ya. Tapi Kitty harus menyimak ya apa yang Bu Guru jelaskan. Nanti Bu Guru juga nanya sama Kitty loh. Ya anak-anak? Oke Bu Guru. Oke, sekarang kita lanjut ya materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah dan asmaul husna. Nanti kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang kalimat thayyibah. Nih, apa itu kalimat thayyibah? Bu Guru mau nanya sama Kitty. Kitty, kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah itu apa ya? Aku nggak tahu Bu Guru aja yang jelasin. Ya udah, Bu Guru yang jelasin ya. Atau teman-teman di rumah ada yang tahu? Anak-anak di rumah mungkin ada yang tahu? Coba Bu Guru pengen dengar, ada yang tahu kalimat thayyibah itu apa? Ya, kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang baik. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan selalu ingat kepada Allah. Oke, gimana Kitty? Sudah tahu Kitty apa arti kalimat thayyibah? Udah Bu Guru, aku udah tahu. Coba sebutkan lagi, apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang buruk. Baik, bukan buruk. Oh iya, kalimat yang baik maksud aku. Kitty. Jadi harus benar-benar disimak ya videonya ya biar tidak salah paham. Oke anak-anak? Oke, kita lanjut. Nih, kalimat thayyibah di sini Bu Guru punya 3. Kenapa 3 Bu Guru? Karena kita bahasnya 3 dulu ya. Nih, ada yang pertama subhanallah. Subhanallah ini artinya apa? Kitty, artinya apa Kitty? Nggak tahu Bu Guru. Kitty mah nggak ada yang tahu. Anak-anak ada yang tahu artinya subhanallah itu apa? Ya, subhanallah artinya maha suci Allah. Yang kedua, Masya Allah. Masya Allah artinya apa? Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Bu Guru, apa Kitty?
Maksudnya inilah yang dikehendaki Allah itu apa? Maksudnya itu segala sesuatu apapun yang ingin kita capai atau yang ingin kita lakukan itu atas kehendak izin Allah gitu. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan terjadi, begitu Kitty. Jadi kalau misalnya kita usaha-usaha terus kita udah berdoa, sekalipun kita berdoanya udah pagi siang malam, tapi kalau memang Allah belum berkehendak ya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, gitu ya Kitty ya. Terus gimana caranya Bu Guru biar Allah mau? Ya sering-sering berdoa, ingat-ingat Allah, sering-sering berzikir dan sholat 5 waktu. Jangan lupa usaha. Oke Bu Guru. Kita lanjut ya. Allahu Akbar artinya ya pada tahu semua Allah Maha Besar. Bu Guru, Allah itu maksudnya besar. Gimana ya? Kitty banyak tanya ya anak-anak ya. Allah Maha Besar itu maksudnya Allah itu tidak ada yang dapat menandingi Allah. Ya kita kan tidak bisa melihat Allah itu rupanya seperti apa kan, tapi kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Besar, artinya itu tidak ada yang dapat menandingi Allah, tidak ada yang sepadan dengan Allah, gitu Kitty. Ya. Kitty, kita lanjut. Kapan waktu pengucapan yang tepat? Nah, subhanallah diucapkan ketika heran terhadap sikap seseorang dan untuk menyangkal hal-hal negatif yang dituduhkan orang-orang musyrik terhadap Allah. Contohnya apa Bu Guru? Contohnya, misalnya ada orang musyrik yang bilang, Allah itu kan punya anak. Allah itu juga punya orang tua kok. Nah, kalau kayak gitu kita kan sudah belajar ya anak-anak ya bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, untuk menjawab itu kita bisa mengucapkan subhanallah. Kita bisa menjawab kayak gini. Subhanallah, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan gitu. Jadi kita bisa menggunakan kata subhanallah ini ketika kita menolak bahwa ucapan itu adalah benar gitu. Jadi kayak kita ada yang ngomong Allah itu yang buruk-buruk, maka kita bisa mengucapkan kata subhanallah. Nah kita lanjut ya. Masya Allah diucapkan ketika melihat hal yang mengagumkan atau menakjubkan sebagai ungkapan rasa kagum atas ciptaan Allah. Contohnya apa Kitty? Sekarang gantian Bu Guru yang nanya contohnya sama Kitty. Contohnya ketika lagi jalan-jalan Bu Guru melihat ada pemandangannya indah sekali. Oh iya pemandangannya indah ya Kitty ya. Banyak jajanan, banyak bunga, taman-tamannya bagus, bersih. Iya, nah Masya Allah itu juga bisa kita gunakan untuk memuji ciptaan Allah ya. Contohnya seperti kayak taman yang kata Kitty barusan ya. Taman yang bersih, yang sehat, yang segar gitu. Maka kita bisa mengucapkan kata Masya Allah. Selanjutnya Allahu Akbar. Kita ucapkan ketika apa? Diucapkan ketika kita meyakini kebesaran Allah dan tidak ada sesuatu yang dapat menandingi kebesaran Allah. Itu ya anak-anak. Nah sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan itu maksudnya apa Bu Guru? Penerapan itu maksudnya kita bisa menggunakan atau mengucapkan itu ketika apa gitu ya. Jadi sudah ada penerapannya masing-masing. Nah untuk subhanallah itu ada ketika berzikir. Maksudnya itu berzikir setelah kita selesai sholat 5 waktu. Kita mengucapkan kata subhanallah. Berapa kali kita mengucapkan kalimat subhanallah? 13. Benar nggak anak-anak 13? Salah tuh, kata teman-temannya salah tuh. Berapa yang benar? Berapa yang benar anak-anak? Nah, 33. Oh iya.
Aku tadi mau bilang 33, tapi aku lupa. Ya udah aku bilangnya 13 aja. Kiti. Jadi 33. Kemudian ketika kita melihat kekuasaan Allah, boleh misalnya ketika kita mendengar petir atau melihat kilat, badai, kita bisa mengucapkan subhanallah ya. Kemudian mengingatkan imam ketika lupa rukun sholat. Bu Guru, masa imam lupa rukun sholat? Ya boleh aja, karena kan imam juga manusia, pasti punya sifat lupa gitu. Jadi kita untuk mengingatkan imam, makmum yang laki-laki mengucapkan kata subhanallah. Kita lanjut. Nah, sekarang Masya Allah. Masya Allah ini diucapkan ketika apa? Kekaguman atas indahnya ciptaan Allah. Misalnya Bu Guru melihat pemandangan tadi ya, contohnya pemandangan tadi ya, kita bisa mengucapkan Masya Allah, indah sekali ciptaan Allah gitu ya. Kemudian kekaguman atas baiknya ciptaan Allah. Misalnya kita memiliki teman yang baik, suka membantu kita. Misalnya nih, kita lagi ada musibah, kemudian teman kita datang memberi kita bantuan. Maka kita bisa mengucapkan Masya Allah, makasih ya gitu. Kamu sudah mau menolong aku, membantu aku di saat aku sedang kesulitan gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengucapkannya sebagai pengingat bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah. Jadi jika kita memiliki suatu keinginan atau apa gitu, kemudian apa yang kita inginkan itu ternyata terkabul, maka kita harus ingat bahwa itu terjadi itu karena kehendak dari Allah ya anak-anak ya. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar ini juga bisa diucapkan ketika kita berzikir atau setelah selesai sholat. Nah, Allahu Akbar ini juga bisa diucapkan ketika azan. Diucapkan 6 kali. 4 kalinya itu di awal dan 2 kalinya mau di bagian akhir dari azan. Jadi kita bisa mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian menghadapi bahaya atau masalah. Jadi ketika kita dalam musibah atau dalam bahaya ya, misalnya kita dalam bahaya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Misalnya ada gempa, jadi kita dengar ketika ada gempa, maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan aduh gempa, jangan gitu ya. Kiti gitu nggak? Iya, aku gitu. Jadi aku kalau ada musibah gitu atau ada gempa, aku biasanya mama gempa. Harusnya kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kita harus mengingat Allah dalam berbagai situasi ya, Kiti ya. Iya, Bu Guru. Ya, pinter. Kiti sekarang udah mulai pinter, anak-anak. Nah, sekarang ketika kita melihat, mendengar atau merasakan kemahakuasaan Allah. Jadi ketika ada mara bahaya pun, atau ketika kita lagi nonton TV terus kita ngelihat ada musibah, misalnya ada tsunami atau badai atau apa, maka kita juga bisa mengucapkan Allahu Akbar, yang mana artinya segala sesuatu itu ya karena kekuasaan Allah gitu, karena Allah yang berkuasa, Allah berhak untuk melakukan itu. Bisa jadi sebagai teguran untuk kita, mungkin kita lupa untuk selalu mengingat Allah ya. Sampai sini apakah sudah paham anak-anak semuanya? Jangan sampai salah lagi ya pengucapannya. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya nih sama Kiti. Kiti kalau misalnya punya teman yang misalnya nih agak jahil, temannya agak jahil, terus iseng, terus suka mengucapkan sesuatu yang buruk, Siti mengucapkan apa dari 3 kalimat thayyibah tadi? Aku mengucapkan Masya Allah. Masya Allah, benar nggak ya? Bukan, Masya Allah itu kan digunakan untuk memuji ciptaan Allah. Kalau sesuatunya itu buruk, maka jangan ucapkan Masya Allah, kita ucapkan Subhanallah. Misalnya, Subhanallah, kok kamu gini banget sih? Gitu. Kamu tuh harus mengucapkan Subhanallah, jangan memuji sesuatu yang buruk. Oh ya. Ya. Kiti sudah paham ya. Semoga anak-anak di rumah juga sudah paham ya.
Sekarang kita lanjut ke Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini materinya cuma sedikit ya anak-anak. Nah, ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Kiti, Asmaul Husna itu apa? Aku tahu kok Bu Guru. Apa? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Iya, Asmaul Husna adalah nama atau sifat-sifat Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa, Kiti? Ada 99. Iya, ada 99. Nah, hari ini kita belajarnya 3 dulu ya. Di antaranya adalah Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha menguasai. Jadi seluruh alam ini adalah milik Allah. Jadi sekalipun kita punya banyak tanah, punya banyak harta gitu, yang memiliki itu semua tetap Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha perkasa, artinya Allah Maha besar. Nah, kemudian Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha suci. Bu Guru, aku juga suci kok. Kiti suci ya? Suci dari apa, Kiti? Dari hadas? Iya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Boleh. Nah, sekarang cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana ya? Al-Malik, kita bisa di saat kita bersyukur atas segala nikmat. Jadi kita harus bersyukur atas segala nikmat apapun. Contohnya nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Kita harus selalu bersyukur dengan mengucapkan apa, Kiti? Alhamdulillah. Iya, mengucapkan alhamdulillah. Berarti kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, meyakini bahwa bumi beserta isinya adalah milik Allah. Jadi kita tidak boleh sombong karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah ya anak-anak. Kemudian tidak sombong ya. Kita benar-benar tidak boleh sombong karena apa yang harus kita sombongkan, toh semua ini juga milik Allah. Nanti kembalinya juga kepada Allah. Jadi sekalipun sekarang kita punya harta yang banyak, kita punya mainan yang banyak, kita punya kesehatan, ya kita tidak boleh sombong dan kita juga harus ingat bahwa semua itu milik Allah dan hanya titipan yang bersifat sementara. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz itu mengagungkan Allah. Berarti maksudnya kita bisa memuji Allah gitu ya. Kita mengagungkan Allah. Kemudian tidak sombong. Nah, sama Al-Aziz juga kita tidak boleh sombong. Kemudian hidup untuk mencari ridho Allah. Artinya apa, Bu Guru? Misalnya ketika kita membantu teman, kita harus mengharapkan ridha Allah. Jadi bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin mencari ridho Allah atau karena ingin mendapatkan pahala yang banyak. Begitu ya. Kemudian Al-Qudus. Al-Qudus itu memperbanyak amal ibadah. Jadi memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Contohnya apa, Bu Guru? Ya sholat 5 waktu, sholat sunnah, bisa juga nanti puasa sunnah ya anak-anak ya. Kemudian menjauhkan diri dari murka Allah. Bu Guru, murka Allah itu maksudnya apa? Murka Allah itu maksudnya sesuatu yang tidak Allah sukai atau sesuatu yang bisa bikin Allah itu marah kepada kita. Allah kalau sudah marah kepada kita, Allah bisa aja memberi kita pelajaran atau mengingatkan kita. Misalnya kita melakukan suatu kesalahan. Nah, cara Allah itu mengingatkan kita bahwa kita telah melakukan kesalahan atau apa, ya bisa saja melalui contohnya apa ya? Misalnya kita sombong nih, kita lagi bawa sepeda. Oh, sombong, aku kan pinter main sepeda. Nah, main sepedanya cuma satu tangan aja, terus kita bawanya goesnya itu terlalu cepat. Nah, kan kita sombong tuh. Kemudian Allah marah kenapa kita sombong. Akhirnya bisa aja dalam perjalanan kita jatuh atau apa. Nah, gitu. Jadi kita harus menghindari murka Allah seperti itu ya.
Kemudian selalu berdoa. Ingat ya, selalu berdoa. Kitty kalau habis sholat berdoa nggak? Aku berdoa kok. Kitty berdoa buat siapa? Aku berdoa untuk diri aku sendiri, kemudian mendoakan kedua orang tua aku, dan mendoakan guru-guru aku juga. Ya, kita harus sering-sering berdoa. Jangan lupa doakan kedua orang tua dan doakan guru-gurunya juga ya. Dan doakan juga semoga keadaan ini yang sedang kita hadapi semoga cepat berlalu agar kita bisa kembali lagi ke sekolah ya, anak-anak ya. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Kitty paham nggak? Aku paham kok. Semoga aja kakak-kakaknya juga paham ya Bu Guru ya. Insya Allah, kan kakak-kakaknya juga pintar-pintar. Ada mamanya juga yang dampingin, ada orang tuanya juga yang dampingin ya. Ya, sekarang kita ada latihan harian. Latihan hariannya itu halaman 20 sampai halaman 22. Terdiri dari bagian 1 dan bagian 2. Bagian satunya itu pilihan ganda dan bagian 2-nya itu isian. Langsung di buku paket ya. Bu Guru bikinnya di buku paket. Kitty, itu kan Bu Guru udah bilang tuh, di situ juga ada Bu Guru bikin tulisannya langsung di buku paket. Tapi tulisan aku jelek. Nggak apa-apa jelek, yang penting rapi dan bersih. Boleh nggak kalau yang ngerjain mama aku aja? Boleh nggak anak-anak? Ya nggak boleh lah, kan yang sekolah kita, jadi yang ngerjain tugasnya ya harus kita. Jadi orang tua itu hanya mendampingi saja. Jika nanti ada yang tidak tahu, baru tanyakan kepada orang tua. Ingat ya, bukan orang tua yang mengerjakan, harus dikerjakan sendiri. Ya, jangan lupa usaha semaksimal mungkin gitu ya anak-anak ya. Jangan paksakan orang tuanya, harus orang tuanya yang ngerjain. Jangan ngambek kalau disuruh ngerjain tugas. Oke anak-anak, bisa? Bisa. Kitty, paham? Oke Bu Guru, aku paham. Berarti tugasnya aku yang nulis sendiri ya? Iya. Boleh nanya ke mama nggak kalau aku nggak ngerti? Boleh. Oke Bu Guru, terima kasih. Sama-sama. Nah, sekian ya video dari Bu Guru untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga anak-anak tidak bosan ya nonton videonya bersama Bu Guru dan Kitty. Oke, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.